Aku coba beasiswa itu cukup banyak juga ya, 12 atau 13 kali. Bener-bener nggak ada senior yang ngajarin aku, blindly masuk ke dalam case itu. Jadi salah satu bisnis fashion nomor 1 di platform tersebut. Nama aku Feren Gisela, dipanggilnya Feren. Profesi aku sebagai pembina organisasi kemahasiswaan di salah satu universitas. Aku Elizabeth, aku seorang fresh graduate. Nama aku Kenny, account manager di salah satu social media platform di Indonesia. Aku Nanda Tiara, lawyer di salah satu law firm di Jakarta. Namaku Lilis, aku sekarang bekerja di bidang pemetaan pajak PBB. Yang paling aku suka mungkin overall prosesnya ya, screening awal proposal, memberikan pembinaan ke setiap mahasiswa yang mau bikin program kerjanya, dan sampai mungkin training yang dibutuhkan seperti apa, itu semua menyenangkan sih bagi aku. Yang paling aku suka itu adalah aku mesti discuss nih sama setiap bisnis bagaimana caranya sih biar kita bisa kembangin lagi nih, biar bisa kita gedein lagi nih bisnisnya gitu. Dan setiap bisnis itu kan unik-unik nih gitu. Jadi setiap hari aku juga bakal bertemu dengan challenge yang berbeda kayak gitu. Jadi lawyer tuh serunya tiap hari itu pasti beda case, tiap klien pasti beda case. Selalu ada tantangan baru yang berbeda-beda dan itu nggak pernah monoton, nggak pernah sama. Jadi waktu aku kuliah, aku tuh pengen banget dapat beasiswa nih. Aku coba beasiswa tuh cukup banyak juga ya, 12 atau 13 kali gitu akhirnya aku dapat beasiswa itu. Lebih ke persistennya aku dalam menemukan apa yang aku mau, yaitu beasiswa itu tadi. Ya, aku bangga banget ketika aku bisa nge-grooming nih satu bisnis, tadinya tuh lumayan kecil, terus jadi salah satu bisnis nomor 1 di platform tersebut. Aku tahu struggle-nya gimana dari dulu sampai sekarang, sampai penghasilannya lebih besar dan bisa jadi salah satu bisnis fashion nomor 1 di platform tersebut. Budayanya beda-beda nih ya, cara pikirnya juga beda-beda. Gimana nih caranya biar kita tuh ketemu titik tengah, harus mengumpulkan budaya-budaya yang berbeda ini untuk supaya satu visi misi nih kayak gitu. Yang satu pasti motivasi, karena aku nggak selalu semangat juga sih, pasti ada kayak, aduh kenapa ya aku ditolak terus, apa ya udah deh aku nggak usah cari beasiswa gitu. Pertama kali aku punya pengalaman bekerja, aku langsung disuruh uji tuntas, LDD sebutannya. Itu yang harus pulang jam 2 malam atau pulangnya pagi setiap saat. Bener-bener nggak ada senior yang ngajarin aku, blindly masuk ke dalam case itu. Luckily sukses sih. Kalau dicap ambis sih sering ya, karena aku tuh tipenya kadang mau kerja yang perfeksionis gitu. Dan kalau misalnya ada targetan, aku tuh pokoknya harus melebihi target itu. Aduh, tiap hari tuh. Karena emang hampir 24 jam berkutat dengan laptop dan telepon sih gitu kan ya. Boleh banget sih, cewek cowok menurut aku boleh banget. Karena pasti seseorang ngelakuin sesuatu punya tujuan kan, dan tujuan dia itu adalah haknya dia juga yang mau dia tuju. Selama itu nggak ngerugiin orang lain dan membuat dia tetap semangat buat ngejalanin hidupnya, ya why not gitu. Teman-teman bilang aku ambis, ya nggak apa-apa, karena aku suka, mau gimana. Selama itu nggak ngerugiin kalian, nggak masalah. Buat kalian semua yang mungkin pernah dibilang sama orang ambis banget sih, apa sih yang lu kejar, dunia doang, nggak apa-apa banget kalau dibilang kayak gitu. Tetap fokus aja sama apa yang mau kalian tuju. Yang penting tetap semangat, istirahat juga, tahu apa mau kamu ke depan supaya kamu nggak putus asa di tengah jalan. Jadi tetap semangat. Pokoknya jalan hidup orang tuh beda-beda, jadi kalian tuh jangan pernah merasa tertahan akan omongan orang lain. Lebih baik kalian tuh menyesal karena gagal dalam mencoba daripada menyesal karena kalian nggak melakukan terbaik yang kalian mau. Pokoknya kalian fokus aja dengan tujuan kalian, gak usah pedulin omongan orang, karena yang tahu diri kita itu kita sendiri. Pesan aku yang pasti yang pertama jangan lupa minum kopi karena keambisan itu akan sangat bisa dilakukan didukung dengan kopi gitu ya. Yang kedua jangan lupa tidur sih. Kalau udah terlalu capek dan akhirnya kurang tidur malah mungkin jadi benar-benar gak fokus dan gak bisa nyelesain apa yang harusnya kita selesaikan. It's okay kalau misalkan mungkin banyak pendapat beda-beda ya dari lingkungan kita kayak ambis banget, workaholic banget ya nggak apa-apa karena balik lagi kayak hidup kita masing-masing, tujuan kita juga beda-beda gitu. Kamu tahu tujuan kamu tahu cita-cita kamu ya go for it ya udah bodo amat kata orang.